nungtun murid dina kapoekan. Anjeun nungtun murid tina kesalahan, nyaangan unggal bebeneran. Anjeun nu masihan ilmu pangaweruh, ngajarkeun harti hirup jeung kahirupan. Tanpa aya rasa pamrih, estuning celik putih celak herang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, perkenalkan nama saya Rini Sofa Aulia. Saya sekarang tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Pendidikan IPA Universitas Negeri Surabaya. Hari ini 9 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar untuk penilaian uji kinerja di SMP BPPI Bale Endah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Mari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Yosef ya. Nah, sebelum pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Kelas 7 Adina kan? Aldino, Ana, Ardiansyah, Bayu, David, Raihan, Revani, Rezi, Rini masih sakit ya? Oke. Fausia dan Yosef. Alhamdulillah ya, walaupun ada satu orang dari teman kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Rini cepat sembuh ya. Untuk melatih jiwa nasionalisme kita ya, kita akan bernyanyi terlebih dahulu lagu wajib nasional. Lagu wajib nasionalnya apa? Bandung. Sesuai dengan kota kita ya, kota Bandung. Oke. Silakan duduk kembali. Anak-anak, sekarang Ibu akan ada ice breaking ya. Ice breakingnya untuk melatih kefokusan kalian dalam mempersiapkan pembelajaran ya. Siap-siap ya untuk ice breakingnya. Nah, ice breakingnya seperti ini. Coba fokus, dengarkan keyword atau kata kunci dari Ibu ya. Ibu akan pulang kampung ya. Ibu akan pulang kampung. Pulang kampungnya, Ibu mau ke Tasikmalaya, oke? Pulang kampungnya Ibu ke Tasikmalaya. Nah, barang yang Ibu bawa
sebelumnya. Ibu ingin bertanya kepada kalian, kira-kira di pembelajaran kemarin, di minggu kemarin kita bertemu ya, kita membahas mengenai materi apa? Konversi suhu. Mengenai apa? Konversi suhu. Ya, kemarin kita mengkonversi suhu ya. Jadi ada yang konversi dari misalkan itu ada berapa skala suhu, ada berapa? Ya, apa aja? Jauh sekali. Nah, kemarin itu kan dikonversi. Misalkan gimana dikonversinya? Celsius ke Kelvin, lalu apa lagi? Parameter dan lain sebagainya. Nah, ya kemarin kita coba lihat di gambar selanjutnya. Ada siapa ini di gambar ini? Ada Iqbal sama Alif, dua cowok ganteng BPPI. Oke. Nah, masih ingat gak? Masih ingat gak ini Iqbal sama Alif di fotonya pada saat kegiatan apa? Betul. Jadi pada saat pembelajarannya, pada saat di foto ini mereka lagi dalam kegiatan LDKS. Di mana LDKS kemarin? Ya, seru kan kemarin LDKS? Ada dengan gambar di depan ini kita apa? Ini ada api unggun ya. Pada saat kalian mendekati api unggun, apa yang kalian rasakan? Panas kan ya tentunya. Apalagi pada saat tersebut kalian kegiatannya di daerah utara perkebunan yang notabene sangat dingin. Dengan adanya api unggun, kalian merasa gimana? Panas, ya? Oke. Kita nyanyi kembali nih. Ini mungkin untuk yang anggota pramuka tahu lagunya seperti apa ya? Nanti nyanyi bareng-bareng dengan ibu ya. Oke. Tepuk tangan. Jadi ada hubungan apakah pembelajaran kita hari ini dengan nyanyian api unggun? Kita akan membahas mengenai perpindahan. Api itu kan panas ya, kalori itu juga panas. Jadi api unggun juga termasuk pada kalori ya, bisa dipahami ya. Oke. Nah di sini ada kata-kata mutiara ya, Alvino, Abiansyah. Tolong perhatikan ibu di depan ya. Oke. Nah di sini ada kata-kata mutiara. Pendidikan itu mengorbankan api, bukan mengisi bejana. Maksudnya apa? Jadi ketika kita memiliki ilmu ya, ilmu yang kita dapatkan itu harus dimanfaatkan. Dengan cara apa? Dengan cara misalkan kita memberikan membantu teman kita untuk mengerjakan tugas atau membantu adik kita di rumah untuk mengerjakan tugas. Jadi bukan hanya ilmu itu untuk kita sendiri, tapi untuk disebarluaskan kepada orang lain agar ilmu itu bermanfaat. Paham? Oke. Nah, indikator pembelajaran kali ini karena kita sekarang pembelajarannya berbasis kurikulum merdeka, maka indikator pembelajarannya pun harus dituliskan di dalam bukunya ya. Jadi tidak ada tujuan pembelajaran, namun adanya indikator pembelajaran. Jadi nanti indikator pembelajaran yang pertama yang akan kita bahas mengenai menjelaskan pengertian daripada kalor ya. Terus ya, lalu menjelaskan konsep perpindahan kalor secara konvensi, konduksi dan juga radiasi. Dan yang ketiga, menganalisis. Kita akan menganalisis macam-macam perpindahan kalor beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari.
Lalu Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai penilaian apa aja yang akan kita raih dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah penilaian berupa sikap. Jadi penilaian sikap itu nanti dilihat dari keaktifan kalian dalam pembelajaran. Kalian bertanya, kalian juga berpendapat dalam kelompok, itu adalah termasuk pada penilaian sikap. Selain sikap, ada juga pengetahuan yang akan Ibu nilai. Pengetahuan itu berarti dari sisi kognitifnya, dari sisi kalian mengikuti proses dan juga pretest. Tapi ketika hasilnya ya, itu akan dijadikan acuan Ibu dalam penilaian kognitif ya. Lalu yang terakhir itu adalah keterampilan. Jadi di keterampilan itu nanti kan kalian di akhir pembelajaran ada presentasi ya. Mungkin nanti Ibu akan menilai dari sisi hasilnya seperti apa ya. Sesuai dengan pembelajaran kita menggunakan kurikulum merdeka, nanti di pembelajaran akhir atau hasil akhirnya itu bisa menggunakan apa saja. Hasil akhirnya bisa menggunakan poster, bisa menggunakan video berupa vlog, dan juga bisa menggunakan laporan praktikum ya, ataupun laporan praktikum. Tapi bukan hanya itu aja ya, jadi banyak sekali sebenarnya ya. Ada juga yang bisa bikin majalah dan lain sebagainya. Jadi nanti hasil akhirnya itu bukan hanya berupa laporan praktikum, tapi ada yang lainnya sesuai dengan kurikulum merdeka. Nah, langkah kegiatannya apa saja? Langkah kegiatannya yang pertama adalah tanya jawab. Tanya jawab kita sudah melakukannya dari awal ya. Tadi Vel juga jawab, kemudian ada Zafira juga tadi yang bertanya ya, banyak sekali proses tanya jawab dalam pembelajaran kali ini. Yang kedua itu adalah percobaan. Nanti kita akan melakukan 3 percobaan ya. Lalu dan yang ketiga adalah diskusi. Diskusinya dengan siapa? Dengan teman sekelompoknya ya, begitupun dengan siapa? Dengan Ibu nanti ya. Dan yang terakhir itu adalah presentasi. Oke, semangat ya Pak. Sekarang waktunya adalah pretest. Coba dibuka HP-nya. Buka HP-nya, kemudian buka juga link CBT-nya. Masukkan username dan juga password untuk ulangan harian seperti biasa. Oke, sudah bisa masuk? Sudah. Oke, Ibu akan aktifkan soalnya. Soalnya itu yang pretest ya. Nah, tidip. Jangan buka teks selain CBT ya, agar terlihat kalau kalian mengerjakannya dengan tidak menyontek. Aktifkan sekarang. Ada 2 soal, kerjakan dalam waktu 2 menit dari sekarang. Silakan kerjakan. Oke, sudah selesai. Sudah selesai semuanya ya? Kalau sudah selesai semuanya, disimpan kembali HP-nya. Tidak boleh dibuka ya HP-nya ya. Nah, coba lihat gambar di PowerPoint, ada siapa itu? Ada Bu Rini ya. Coba dilihat sama kalian, Bu Rini lagi praktek di kelas. Nanti dilihat, amati sama kalian apa yang terjadi pada Bu Rini. Silakan mengamati. Nah, kenapa sudah Bu ini tadi lagi masak tiba-tiba tangannya kena katel? Ada yang suka bantu Ibu masak di dapur? Suka. Ada yang ditanyakan tidak dari apa yang telah ada dalam video pembelajaran kali ini? Ibu, aku mau tanya. Oke, gimana Zafira? Kenapa ya pegangan wajahnya ikut panas, sedangkan apinya ada di bawah wajah? Itu dia yang jadi pertanyaannya. Kenapa
jawaban dari Zafira, kita harus melakukan percobaan. Bisa dipahami? Bisa. Ibu akan membuat beberapa kelompok menjadi 6 kelompok. Kelompoknya itu akan Ibu pilih sesuai dengan hasil nilai daripada CBT-nya. Bisa dipahami? Nah, ini sudah Ibu buatkan kelompoknya sesuai dari hasil CBT-nya dari soal tugas kalian. Untuk kelompok 1, ketuanya ada Fiona ya. Fiona ketuanya ya. Ivana, Laisa, Jenaya, dan Naila itu adalah anggotanya. Untuk kelompok 2 nanti ketua kelompoknya Natasha ya. Ketua kelompoknya, lalu anggotanya Revani, Syafna, Lucy, Alvina, dan Ardiansyah ya. Kelompoknya nanti anggotanya untuk kelompoknya Haikal. Ada Haikal? Ketua kelompoknya Haikal ya. Anggotanya Betty, Margaret, Ana, Rezi, dan juga Dalvin. Mengerti? Mengerti. Oke. Silakan kalian gabung dengan kelompoknya sekarang. Silakan bergabung. Tolong dibagikan KPD-nya ya. Oke, Ibu, saudara, KPD-nya semuanya ada dalam. Kalau saudara Ibu kasih waktu 2 menit itu kalian memahami KPD-nya. Silakan saling dulu dengan kelompoknya ya. Baik, sudah fokus kembali ya. Kalau perhatikan kembali, kelompok 1 ada yang menanyakan tidak terkait praktikum percobaan yang akan kita laksanakan. Paham? Kelompok 2 ada yang menanyakan. Paham? Ya, kelompok 3. Masya Allah. Kelompok 4. Ujo, kelompok 5. Wah, ini kelompok 5 lu paling barang. Ganggu, cina ya. Kelompok 6 ada yang menanyakan tidak? Paham? Oke. Sudah paham semuanya? Agar lebih paham lagi, Ibu akan menerangkan sebagian daripada percobaan yang akan kita lakukan. Tolong perhatikan di sini, semuanya perhatikan. Ya. Percobaan pertama ya. Percobaan pertama itu nanti yang harus disediakan sendok logam, sendok plastik kayu panas, kompos, gelas kaca dan juga mentega. Sudah ada Ibu siapkan? Alat percobaan kedua itu menggunakan gelas kimia, ada kaki 3 juga. Pakai air mineral, air mineralnya nanti bisa kalian bawa ya. Kemudian ketiga ini yang paling mudah ya percobaannya. Hanya menggunakan lilin, kaki kembali dan juga plastik tipis. Jadi nanti tinggal dicek-cekin aja ya. Plastiknya didekatkan misalkan pada jarak 8 cm. 8 cm pakai penggaris, kemudian nanti didekatkan ke lilinnya. 6 cm gimana tuh plastiknya? 4 cm sampai 2 cm ada perubahannya dalam plastiknya, bisa dipahami? Oke. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa di dalam kurikulum Merdeka yang tadi Ibu jelaskan di awal ya, Ibu membebaskan kalian untuk hasil akhirnya. Jadi hasil akhirnya, produknya itu bukan hanya presentasi saja, namun kalian bisa membuat vlog atau video pada saat kalian melakukan percobaan nanti, ataupun juga kalian bisa buat poster ya. Posternya bisa buat di Canva ya. Sudah mahir mungkin ya, masih juga kan membuat poster dari aplikasi Canva ya. Dan misalkan ingin IPA banget nih Bu, saya mau pengen IPA banget menggunakan bikin laporan praktikum juga boleh. Laporan praktikumnya berarti harus sesuai ada tujuan, tembakan, cara kerja, bahasan, kesimpulan. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang bertanyakan terlebih dahulu terkait percobaan yang akan kita lakukan? Paham? Ketua kelompok silakan bawa alat dan bahannya ke depan. Ya, silakan ketua kelompok. Ini berarti yang percobaan pertama. Percobaan pertama ini terkait mentega ya. Ini jaraknya sama atau enggak? Sama. Satu dengan yang lainnya sama ya. Udah berapa menit? Baru 41 detik, belum ada yang turun ya. Gak apa-apa, ditunggu dulu. Oke? Nah, KPD-nya mana KPD-nya? Ya, itu diisi juga, didiskusikan hasilnya dengan teman. Bisa dipahami? Nanti kalau udah selesai, lanjut ke percobaan selanjutnya. Jangan lupa kelompok ini mau buat apa hasil akhirnya? Poster. Dan jangan lupa berarti dari sekarang pun harus dibuatkan posternya seperti apa ya? Oke, Naila yang bikin bareng-bareng ya. Gimana nih kalau
mana? Yang pertama, nanti berarti yang pelan-pelan dulu. Ini pakai air panas. Hati-hati ya, karena kita kan pakai lilin, pakai api. Sambil ngeblok. Kakak dedeknya mana kakak dedeknya? Iya, kita sama diri juga. Kakak kaget, ngeblok ya. Kita paham ya? Oke. Ya, ini laporan praktikumnya sudah mulai dibuat ya. Dan jangan lupa KPD juga harus sambil dikerjakan ya. Alhamdulillah sudah selesai semua. Sudah kalau sudah selesai semua, tolong sama kelompok bahan-bahannya simpan lagi di depan ya. Bereskan kembali mejanya supaya bersih kembali. Silakan simpan lagi ke depan. Coba semangat dipas. Karena kalau misalkan sudah selesai praktikumnya, kita akan ke presentasi ya. Jadi presentasinya nanti ibu inginkan kita ini aja ya, paper aja ya. Biar Adil siap ya. Ketua kelompoknya silakan ke depan. Ketua kelompok. Payung gambreng. Oke, ini yang pertama. Sip. Yes, kedua, ketiga. Silakan untuk kelompok pertama yang terakhir, kelompok Natasha maju ke depan, Nat. Ayo, dengan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil akhir dari percobaan kami berupa vlog. Selamat menyaksikan. Kami berenam dari kelompok 3 yang sangat tua dan anggun akan menampilkan vlog hasil praktikum perpindahan kalor. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, kita masukkan air panas ke dalam gelas kimia dengan ukuran yang sama di kedua gelas tersebut. Terus kita bentuk mentega di gagang sendok, bentuknya bulat-bulat ya. Waktu yang ke-10 menit semua mentega sudah jatuh, yang menandakan eksperimen kali ini selesai. Pada praktek yang pertama merupakan perpindahan kalor secara Konduksi. Pada praktek yang kedua, kita nyalakan lilin menggunakan korek api. Terus kita simpan plastik bening di ukuran 8 cm, 6 cm, 4 cm, dan 2 cm. Nah, pas di ukuran 2 cm, plastiknya langsung bolong. Nah, di percobaan yang kedua itu perpindahan kalor secara Radiasi. ya benar. Nah guys, di praktek yang ketiga itu kita tinggal merebus kacang hijau. Dan di waktu yang ke-10 menit semua kacang hijau sudah naik turun, berarti sudah selesai. Nah guys, pada percobaan yang ketiga merupakan perpindahan kalor secara Konveksi. ya benar, konveksi. Ini tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Tadi bagus ya. Vlognya dari kelompok 3 luar biasa sekali. Pada aktif-aktif semua kelompok 3. Silakan yang presentasi ketiga dari kelompok mana tadi? Ya, silakan Rafa berupa poster ya. Silakan, ini ada perpindahan kalor. Yang pertama adalah konduksi.
konveksi, dan radiasi. Konduksi, perpindahan kalor dengan perantara suatu bahan dari suhu tinggi ke suhu rendah. Yang kedua adalah konveksi, perpindahan kalor dengan perantara suatu bahan penyebabnya adanya perpindahan dari bagian zat tersebut. Yang ketiga adalah perpindahan panas tanpa adanya perantara. Mengapa saat kita memegang wajan merasakan panas? Karena wajannya merupakan konduktor yang dapat mengantarkan panas dengan baik. Sudah, Bu? Bau bangke. Tepuk tangan dong buat Zakira. Luar biasa sekali ya kesimpulan yang sudah diambil oleh Zakira. Silakan Zakira Bager duduk kembali. Tadi sudah dijawab pertanyaan yang muncul dari permasalahan yang ada. Tadi kan permasalahannya di video tersebut, Bu, kenapa wajannya yang atasnya panas, padahal yang dipanaskannya ya bawah, ya itu dikarenakan apa? Dikarenakan bahan dari wajannya itu sendiri termasuk bahan konduktor, ya konduktor. Di mana bahan konduktor itu dapat mengantarkan panas dengan baik atau dengan cepat. Makanya walaupun bawahnya itu dia dipanaskan, tetap dia akan mengalir ke atas. Bisa dipahami? Bisa. Lalu ketika menggoreng, kan tadi minyaknya berumpuk ke atas gitu ya. Yosef, simpan HP-nya Yosef. Oke. Tadi ketika lagi menggoreng tahunya, kan tadi ada minyaknya yang meletup ke atas. Nah, ketika meletup ke atas itu juga termasuk pada perpindahan secara konveksi. Jadi bukan hanya konduksi saja, tapi secara konveksi. Karena ada pergerakan. Pergerakan apa? Pergerakan minyaknya, ya. Bisa dipahami? Bisa. Jadi dari tadi menggoreng ibu tersebut ya, ibu menggoreng tahu tersebut, itu terjadi dua perpindahan, yaitu secara konveksi dan juga konduksi. Pencapaian pembelajaran kali ini ibu akan tuliskan di papan tulis ya. Kalian sebutkan sudah tercapai atau belum. Yang pertama kita menjelaskan konsep kalor. Kita sudah menjelaskan konsep kalor. Dimana kalor itu adalah panas ya. Jadi kita sudah melakukan percobaannya itu mengenai kalor ya. Konsepnya berarti bahwa kalor itu dia berubah ya dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah ya. Kemudian yang kedua itu adalah menjelaskan apa aja? Macam-macam perpindahan kalor ya. Jadi yang pertama apa? Perpindahan apa? Konduksi ini contoh dari kesehari-harian ya. Itu contohnya ketika menyetrika. Nah, ketika menyetrika kan panas, ya. Nah, itu adalah salah satu contoh daripada konduksi, di mana tidak ada zat perantara yang keluar daripada si setrika tersebut, ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk yang konveksi, contohnya tadi saat ibu menggoreng, betul sekali ya. Jadi saat ibu memasak, ketika ibu memasak menggunakan minyak, tadi kan minyaknya belum gitu kan. Nah, itu adalah salah satu contoh daripada konveksi ya. Kemudian yang terakhir adalah radiasi. Radiasi contohnya yang mana radiasi? Sinar matahari. Ya, sinar matahari. Selain sinar matahari apa lagi? Api unggun ya. Kemarin waktu LKS kalian ada ya. Oke, itu adalah radiasi. Yang ketiga, pencapaiannya adalah menganalisis macam-macam perpindahannya. Menganalisis ini kalian lakukan pada saat percobaan. Percobaan pertama itu merupakan perpindahan apa? Konduksi. Percobaan yang kedua konveksi. Percobaan yang ketiga perpindahan. Ya. Jadi dari ketiga indikator yang ada dalam pembelajaran kali ini ya, itu semuanya sudah terselesaikan. Alhamdulillah. Ada yang bertanya terlebih dahulu? Paham semuanya? Paham benar? Semangat Dimas. Kita lanjut ke proses. Siapkan HP kalian, buka aplikasi CDT-nya ya. Pakai username
3 menit soalnya ada 5 soal. Silakan kerjakan. Tidit, tidit. Jangan buka-buka tab lain. Tidit, tidit. Masih ada waktu 1 menit, tolong kerjakan sebaik-baik. Right. Yuk. Sudah. Nilainya berapa nih? Baik. Ini rata-rata ketua kelompoknya kayak tadi Natasha, Vel, juga Raihan juga nilainya pada 100 ya, Masya Allah sekali. Ini Ibu, ada tindak lanjut untuk kalian di rumah supaya lebih giat lagi belajarnya. Di pertemuan nanti akan ada materi mengenai pemuaian. Jadi kalian nanti di rumah membaca